Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Fadila. Di sini kami koas berempat. Saya Faizal Muhammad dengan Ginva Amalia akan mempresentasikan jurding kami terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan oleh teman kami Alin Putri dan Almas Talida untuk jurding mereka. Jadi langsung saja saya mulai. Jurnal reading pertama oleh saya Faizal Muhammad dan Ginva Amalia yang berjudul More Clinical Mimics of Infant Botulism. Jadi untuk botulism pada anak atau pada beberapa textbook juga disebut sebagai floppy baby syndrome, prevalensi di Amerika merupakan botulism manusia yang paling sering jenisnya. Nah, botulism sendiri merupakan secara teori merupakan penyakit neuromuscular junction yang menyebabkan kegagalan pelepasan neurotransmitter asetilkolin pada presinaptik sehingga tidak bisa ditangkap oleh efektor otot skelet maupun kelenjar-kelenjar efektor yang nanti akan bermanifestasi sebagai, tentu manifestasinya adalah lower motoric neuron disease seperti flaccid paralysis. Di sini kami menuliskan generalized weakness dan hipotonia. Tentu berbeda kontras dengan UMN ya, yang spastik tonusnya. Kemudian letargi, konstipasi sebagai akibat dari paralisis kelenjar pencernaan karena traktus digestivus sendiri juga memerlukan asetilkolin. Lalu paralisis nervus cranialis. Jadi pada botulism ini yang paling prominent adalah kelemahan otot-otot yang diinervasi oleh nervus cranialis. Lalu difficulty feeding, maksudnya di sini disfagia karena juga terjadi bulbar palsy nervus 9, 10, 11 dan tentunya yang kegawat daruratan di sini terjadinya henti nafas karena otot-otot diafragmanya juga akan paralisis. Dan untuk karakteristik khas dari botulism sendiri melalui pemeriksaan fisik tentu paralisis pada otot-otot ekstraokular, kemudian refleks pupil yang melemah, dan kelemahan pada nomor 3 ini mungkin abnormalitas pada pemeriksaan penunjang EMG. Untuk tujuan jurnal yang kami review ialah untuk mendiagnosis dari diagnosis pasti dari 76 pasien yang secara manifestasi klinis sangat mirip dengan gejala infant botulism, namun tidak terkonfirmasi sebagai infant botulism melalui pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan dengan sampel feses dengan mencari marker botulism neurotoxin dan organisme itu sendiri. Sehingga tujuan dari jurnal ini adalah mengidentifikasi clinical mimics dari infant botulism. Ini yang tertulis dari jurnalnya. Kemudian tujuan keduanya yaitu untuk mengidentifikasi clinical mimics yang baru. Pada gambar di bawah saya cantumkan ini merupakan prior research sebelum jurnal yang kami review yaitu Clinical Mimics of Botulism. Ini pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 2005, dan yang kami review ini adalah yang kedua sehingga judulnya ini adalah More Clinical Mimics. Jadi clinical mimics yang lebih banyak lagi. Mungkin nanti beberapa ada clinical mimic yang sama dan beberapa ada yang baru. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya untuk metodenya sendiri, dia menggunakan cohort dengan menggunakan subjeknya adalah 76 pasien yang memiliki klinis menyerupai atau mimik dari infant botulism. Lalu lokasinya sendiri adalah di distribution center dan rumah sakit yang ada di Amerika 1 Juli 2005 hingga 31 Desember 2005. Untuk statistical analisisnya adalah simple deskriptif tanpa untuk kriteria inklusi dan juga eksklusinya tidak disebutkan secara spesifik. Yang
waktu 10,5 tahun dari dilakukannya penelitian. Dari totalnya 1.226 pasien yang diterapi dengan Big IV atau botulism immunoglobulin provena, di mana 93,8%-nya adalah infant botulism yang terkonfirmasi secara laboratorium. Dengan ditemukannya adanya organisme ataupun toksin botulisme atau keduanya. Lalu 6,2%-nya adalah pasien yang tidak memiliki tidak terkonfirmasi secara laboratorium. Next. Sehingga tadi dari 1.226 pasien yang dengan akut onset weakness diambil hanya yang tidak terkonfirmasi infant botulisme sebanyak 76 pasien. Dilihat dari rekam medis dan juga dari hasil laboratoriumnya, termasuk mimik klinis yang menyerupai. Lalu juga dari discharge summary-nya dan juga follow up setelah pulang. Nah, apabila diagnosisnya tidak jelas, maka menghubungi dokter yang menangani untuk dilakukan konfirmasi. Didapatkan hasil kelompok mimik infant botulisme yaitu probable infant botulisme, SMA Big Type 1, colic disorder, infectious disease, dan undetermined. Next. Probable infant botulisme ini mencakup pasien dengan klinis yang sangat menyerupai infant botulisme, namun tidak bisa terkonfirmasi secara laboratorium yang disebutkan dalam case definition, termasuk yang PCR untuk botulismenya positif, tapi secara direct toksin assay-nya dan kulturnya juga negatif. Lalu juga tes laboratoriumnya VCC tidak segera dilakukan dalam 1-2 bulan, hingga toksin atau organisme botulismenya mungkin sudah hilang. Atau yang ketiga adalah saat tes laboratoriumnya pasien memiliki diare rotavirus sehingga dapat mempengaruhi dari hasil tes tersebut. Lalu undetermined ini maksudnya adalah yang mencakup pasien yang tidak didapatkan diagnosis penyakit. Jadi untuk hasil dari jurnalnya atau artikel jurnal dengan durasi penelitian 10,5 tahun dari 1 Juli 2005 sampai 31 Desember 2015 didapatkan kategori clinical mimics infant botulism sebagai berikut. Yang pertama adalah probable infant botulism dengan case definition yang sudah dijelaskan Ginva tadi sebanyak 20 pasien. Kemudian kedua, spinal muscular atrophy tipe 1 sebanyak 15 pasien. Lain-lain atau miscellaneous 12 pasien. Kemudian penyakit metabolik 9 pasien, penyakit infeksi 8 pasien dan tidak kategori sebanyak 12 pasien. Ini untuk tabelnya. Untuk artikel yang kami review pada sebelah sisi kanan dari tahun 2005 sampai 2015. Di sini paling banyak tentu probable infant botulism, yang kedua adalah spinal muscular atrophy tipe 1. Sangat menyerupai infant botulism karena baik SMA ini termasuk lower motor neuron disease. Kemudian untuk lain-lainnya seperti abnormalitas substansia putih dan abu-abu, dan yang kedua banyak dari lain-lain adalah acute atau ADEM singkatannya, acute disseminated encephalomyelitis. Tentu pasien ada riwayat infeksi sebelumnya, umumnya post vaksinasi. Dan yang kedua transfer myelitis, Arnold-Chiari malformation dan lain-lain. Untuk penyakit metaboliknya seperti yang sudah digambar. Kemudian penyakit infeksi
Ini penyakit-penyakit terutama pada penyakit saluran nafas atas dan juga polioelek enterovirus. Mungkin karena poliomyelitis sendiri juga menyerang sel alpha motor neuron yang merupakan komponen dari lower motor neuron. Kemudian untuk undeterminednya seperti tidak kurangnya informasi saat kepulangan pasien, kemudian dystonia dan lain-lain. Kemudian ini adalah perbandingan statistik deskriptif dari dua artikel untuk yang kami review pada Second Clinical Mimics Group. Secara garis besar sama, dalam artian paling banyak tentu probable infant botulism dan terbanyak kedua adalah spinal muscular atrophy tipe 1. Dan untuk diskusinya bisa ini ya, untuk diskusinya saat melakukan diagnosis pasien, dokter perlu mengenali dan melakukan tata laksana secara cepat untuk infant botulisme dan membedakan antara infant botulisme dan penyakit-penyakit yang menyerupainya. Untuk 23 tahun, selama 23 tahun, 6% diagnosis adalah mimik. Jadi, jurnal ini telah dapat mengetahui clinical mimic diagnosis yang baru. Tetapi untuk kategorinya sendiri tetap sama. Spinal muscular atrophy tipe 1 ini merupakan diagnosis klinik terbanyak sebagai clinical mimic infant botulisme, yang merupakan salah satu penyebab genetik kematian anak terbanyak di Amerika. Terdapat hanya gejala motorik pada infant botulisme dan penyakit neuron motor junction yang lain. 7% dimasukkan dalam kelompok probable karena presentasi klinisnya, pola penyembuhannya, dan waktu hingga sembuh itu sama dengan pasien dengan infant botulisme yang terkonfirmasi laboratorium dan diterapi dengan Big IV. Sehingga saat infant botulisme yang tidak terkonfirmasi secara laboratorium. Meskipun begitu, pasien yang masuk kategori probable ini dilakukan tes di laboratorium yang appropriate, yang baik, spesimen yang digunakan dalam jangka waktu yang tepat juga, dan dikualifikasi oleh CDC. Kemudian untuk pasien dengan clinical mimic agar terkonfirmasi sebagai infant botulisme, pemeriksaan laboratorium memerlukan beberapa hari untuk selesai. Namun selama pasien masuk dalam rumah sakit tentu langsung diberikan antitoksin botulism karena secara klinis semakin dini diberi antitoksin maka semakin pendek durasi rawat inapnya. Kemudian tentu human derived botulism immunoglobulin intravena, dan di sini juga disebutkan bahwasanya pemberian terapi HBIG tidak mempengaruhi pemeriksaan laboratorium sehingga kemungkinan terjadinya negatif palsu sedikit atau minimal. Sehingga tentu pemberian ini tidak boleh menunda pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Lalu untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya di sini sebenarnya di artikelnya disebutkan, namun agak membingungkan karena di artikel tersebut juga melakukan pemeriksaan EMG, namun untuk namun untuk konfirmasi
infant botulism sendiri menggunakan sampel feses, namun di sini juga dilakukan pemeriksaan EMG, namun tidak termasuk sebagai kriteria untuk mendiagnosis infant botulism pada penelitian ini. Di sini disebutkan konduksi saraf pada EMG itu normal pada beberapa infant botulism, namun pada teori yang kami baca itu abnormal dan positif palsu sering terjadi, sehingga EMG bukan pemeriksaan rutin untuk mendiagnosis infant botulism. Namun sekali lagi, karena ini terjadi blok pada neurotransmitter, umumnya amplitudo motorik pada EMG itu rendah, sehingga pasien sesuai dengan klinis pasien, yaitu hipotonia atau paralisis flasid. Kemudian untuk ini critical appraisal-nya, desainnya merupakan cohort seperti yang sudah dijelaskan tadi, subjeknya 76 pasien. Kemudian untuk judul artikelnya juga menarik, representatif dengan konten dan langsung to the point ya. Kemudian untuk autornya dan juga asal institusinya juga jelas, abstraknya juga singkat padat jelas, dan level of evidence-nya level 2 studi cohort. Kemudian untuk critical appraisal-nya psychoanalysis, population-nya yaitu anak-anak dengan clinical mimic infant botulism. Untuk populasinya semua anak-anak dengan defisit motorik akut. Kemudian 76-nya merupakan mimic infant botulism. Lalu semua populasi diberikan intervensi human derived botulism immunoglobulin. Lalu untuk komparasinya, yaitu komparasi statistik deskriptif dari penelitian sebelumnya tahun 92 sampai 2005. Kemudian outcome-nya dari 10,5 tahun diperoleh 76 anak dengan clinical mimics dan dikategorikan sebagai 5 kategori clinical mimics yang mirip pada penelitian sebelumnya. Baik, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan untuk mengetahui apakah yang pertama adalah apakah penelitian isu yang fokus. Penelitian ini menyebutkan isu yang difokuskan dari ada 76 pasien yang titik pada infant botulisme, sehingga diterapi dengan BID atau dengan botulisme immunoglobulin, tapi tidak terkonfirmasi secara ini disebutkan secara fokus dan juga ringkas serta amplitude. Apakah penelitian tahap ini dapat diterima apa saja? Berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, metode dilakukannya ini dilakukan secara benar dan dapat diterima. Exposure-nya diperhitungkan minimalisir bias. Ini berupa pemberian yang diberikan secara keseluruhan pada seluruh sampel dan juga mencepat makin pendek juga durasi rawat inapnya. Selain itu, pemberian tidak mempengaruhi dari hasil tes proses seperti tadi sudah disebutkan, tes proses maupun enema untuk membenci laboratorium seperti lalu apakah outcome-nya diperhitungkan secara akurat untuk meminimalisir bias? Setiap diagnosis final ini memiliki kriteria sendiri. Semisal untuk SMA tipe 1 itu didasarkan pada tidak adanya refleks tendon dalam,
jarangnya paralisis otot ekstrakurikuler atau riwayat kelemahan progresif yang berminggu-minggu. Lalu pola nafas yang abnormal pada rekan medis disebutkan di sini sebagai abdominal atau belly breathing. Untuk seluruh diagnosisnya ini berdasarkan ringkasan kepulangan dari selanjutnya dan follow up. Baik, saya lanjutkan, Dok. Apakah penelitian ini dilakukan secara benar sehingga meminimalisir faktor-faktor perancu lainnya? Jadi pada penelitian ini dilakukan standarisasi terkhususnya pada proses diagnosisnya dengan menggunakan sampel, feses, dan identifikasi marker botulism neurotoksin dan mikroorganisme itu sendiri melalui laboratorium yang terstandarisasi oleh CDC di Amerika. Kemudian penegakan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium pada penelitian ini ialah apabila ditemukan neurotoksin botulinum dan ditemukan mikroorganisme botulinum itu sendiri atau salah satu di antara dua kriteria tersebut, itu tegak sebagai diagnosis infant botulism. Kemudian apakah follow up pasien ini memadai? Jadi untuk follow up memadai dari sejak pasien didiagnosis di emergency room hingga dirawat inap sampai di kepulangan pasiennya. Namun selama keberjalanan perawatan terdapat kelemahan pada penelitian ini, yaitu pada beberapa sampel itu didapatkan informasi yang minimal berupa ringkasan kepulangan pasien sehingga dilakukan kontak ulang oleh dokter yang merawatnya. Nah, di situ mungkin bisa menjadi suatu faktor perancu atau kelemahan dari penelitian ini. Namun tidak begitu signifikan banyak untuk sampel yang mengalami minimal informasi ringkasan kepulangan. Kemudian untuk follow up-nya apakah cukup? Tentu cukup follow up-nya selama pasien dirawat. Dan di sini semuanya tidak disebutkan untuk setiap sampel dari 76 sampel itu durasi rawat inapnya berapa. Yang jelas seluruhnya saat hendak dipulangkan itu diambil data ringkasan pasiennya. Kemudian untuk hasilnya diperoleh sama untuk dua kelompok besar mulai dari probable, kemudian spinal muscular atrophy, miscellaneous, infeksi, penyakit metabolik, dan undetermined. 5 kelompok utama pada prior research dan current research. Namun untuk sub-point dari penyakit untuk setiap kelompok besar itu mungkin ada yang baru. Kemudian untuk seberapa valid hasilnya tentu valid menurut kami. Pengalaman kami melakukan review jurnal, karena pertama diagnosis pasien ini sendiri berdasarkan tentu anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sesuai untuk lower motoric disease dan clinical mimic botulism, dan semakin valid lagi dengan dilakukannya pemeriksaan tinja untuk marker neurotoksin dan mikroorganismenya melalui laboratorium yang terstandarisasi di Amerika. Kemudian dilanjutkan Ginva. Apakah kami percaya dengan hasil dari penelitian ini? Tentu kami percaya pada hasilnya karena melihat bahwa ini merupakan emergency medis yang pada kecurigaan botulisme yang diberikan manajemen big ID atau botulisme.
diberi terapi secara cepat bisa mengurangi dari durasi. Jadi seluruh pasien yang masuk kategori kedua mendapatkan pemeriksaan laboratorium yang benar dan juga baik. Spesimen yang digunakan masuk dalam jangka waktu yang baik, diperiksa oleh laboratorium yang terkualifikasi, sehingga kami percaya pada hasil dari penelitian. Lalu apakah hasil ini bisa digunakan secara melihat dari jenis studinya atau jenis penelitiannya itu menggunakan informasi tentang klinis botulisme ini dapat digunakan di pelayanan kesehatan di Indonesia. Lalu apakah hasilnya sesuai yang sebelumnya? Hasilnya dari penelitian sebelumnya memang tidak berbeda jauh karena kategorinya sama, kategori limitnya atau limit dari infabotulismenya itu sama, namun untuk penyakit yang masuk dalam kategori itu memiliki ada beberapa tambahan. Dan campuran satu ini tetap menjadi limit klinis yang paling sering. Apakah apa saja implikasi studi ini untuk praktek klinis? Mengetahui langkah seperti infabotulisme dan diagnosis yang kedepannya ini merupakan suatu yang penting juga untuk mempermudah dan juga memberikan kehati-hatian pada dokter-dokter untuk mendiagnosis dari infabotulisme. Pemberian PID secara cepat juga dapat memperpendek waktu rawat inap tadi hingga mengurangi biaya rumah sakit. Kemudian untuk tinjauan terkait kelemahan artikelnya, yaitu ketergantungan kepada ringkasan kepulangan pasien yang merupakan salah satu kelemahannya pada beberapa pasien terjadi minimal informasi. Kemudian beberapa tes laboratorium itu mengalami kendala seperti keterlambatan pengambilan sampel, sehingga pada awal saat pasien masuk itu sebenarnya ada, lalu karena beberapa pasien itu terlambat diambil sampelnya sehingga dan sudah diberikan antitoksin sehingga toksinnya itu sudah hilang, kemudian baru diambil pemeriksaannya sehingga dampaknya adalah negatif palsu. Kemudian tidak terdapatnya informasi statistik deskriptif terkait usia atau rata usia pada sampel yang mungkin juga cukup informatif jika ada. Lalu pertanyaan kami juga kenapa tidak dilakukan standarisasi penegakan diagnosis dengan pemeriksaan serum neurotoksin, karena di penelitian ini hanya menggunakan sampel feses. Kemudian lokasi penelitiannya tidak disebutkan juga apakah ini penelitian multicenter ataupun satu center saja, karena juga akan mempengaruhi kualitas dari penelitian ini. Semakin banyak multicenter maka semakin bagus. Kemudian pengambilan sampel pada beberapa pasien yang kurang tepat, terutama pengumpulan sampelnya yang terlambat 2-3 hari setelah pasien datang di emergency room baru diambil sampelnya, sehingga tadi negatif palsu. Kemudian di sini oleh pembimbing 2 kami, Dr. Gita Soraya, juga menginginkan kami untuk mempresentasikan ini terkait oleh secara teori infant botulism, namun saya cepatkan saja. Ini untuk manifestasi klinisnya tidak jauh berbeda. Intinya adalah semua gejala lower motor neuron disease, weakness dan floppiness atau floppy baby syndrome tadi, poor feeding, konstipasi yang sangat prominent pada
infant botulism. Dan pada penelitian ini, yaitu infant botulism oleh jurnal America Family Physician, juga ada differential diagnosis atau mungkin clinical mimic pada jurnal yang kami bahas. Seperti tentu ada infeksi, metabolik, ini sama, dua kelompok besar. Kemudian, di sini yang tidak ada pada review kami adalah toksin, di mana toksin logam berat, alkohol, organofosfat itu tidak ada pada hasil review kami. Kemudian untuk grup kedua ini mirip dengan hasil review kami, poliomyelitis, kemudian SMA, spinal muscular atrophy, dan GBS juga ada. Dan di sini tidak ada miastenia gravis pada jurnal yang kami review. Kemudian di sini tadi juga kami masukkan terkait standarisasi EMG untuk infant botulism. Intinya adalah terjadi penurunan amplitudo aktivitas listrik karena terjadi blok neuromuskular. Kemudian untuk komplikasinya tentu pneumonia, sepsis yang mungkin lebih ke nosocomial infection. Baik, itu untuk presentasi dari saya dan Ginva Amalia. Ini dilakukan feedback atau lanjut ke jurnal reading Alin Putri Jedok? Feedback dulu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita diskusi aja ya. Oh iya. Jadi kalau ketemu anak hipotonik itu jangan buru-buru mikirnya UMN. Jangan lupa ada LMN. Sebenarnya kemarin itu kalau misalkan ada SMA, saya pilih SMA karena SMA itu yang paling sering sebenarnya. Kalau SMA kan ada 4 tipe, 1, 2, 3, 4, tergantung pada usia berapa dia. Nah kalau pada bayi SMA tipe 1 itu gejalanya yang khas itu adanya tremor pada lidah, jadi lidahnya gerak-gerak sendiri, tremor sendiri, itu gejala khas. Nah kalau SMA tipe 2 berarti dia kenanya lebih besar lagi, jadi tidak sejak bayi. Jadi hati-hati, misalkan nanti kalian dapat pasien bayi anak kok belum bisa jalan. Nah belum bisa jalan terus dibilang oh enggak apa-apa Bu, nanti ini jalan, padahal kalian belum ngecek UMN atau LMN. Hati-hati, ternyata kok sampai umur 6 tahun kok belum bisa jalan, malah cenderung regresi. Ternyata dia adalah suatu kelainan SMA. Jadi hati-hati, kalau SMA itu kan gejalanya kadang itu tadi perkembangannya biasanya dia cuma sampai ngesot, jadi sampai di tengkurap bolak-balik bisa, tahu-tahu kok nggak merangkak tapi ngesot. Nah ini hati-hati di situ. Kalau botulism itu sebenarnya bukan 4A, tetapi setidaknya kalian harus tahu, karena kadang kalian datang dengan gejala yang seperti ini. Jadi untuk screening awal, oh kira-kira ini saya rujuknya mana. Jadi kalian harus tahu nih, ini lesinya itu pertama kali ketemu itu UMN atau LMN. Nah, ngecek UMN sama LMN pada anak itu juga susah gampang deh. Kalau pas dapet ya langsung. Nah, untuk membiasakan, kalian cek itu aja deh, patella reflex pada teman-temannya itu. Dari 5 anak nanti dapetnya berapa yang positif, yang ketemu. Semakin sering kalian ketemu, semakin terampil. Kalau anak kecil ya pukulnya nggak usah besar-besar. Saya kadang cuma pakai bulatan stetoskop itu udah dapet. Kalau bayi itu bisa dapat. Tapi kalau besar ya mau nggak mau pakai reflex. Jadi intinya itu semakin sering lakukan semakin sudah paham. Nah silakan mau ditanyakan apa? Atau temannya mau tanya, kalian yang belajar pasti lebih mudah dari saya nih. Izin tanya Dok. Iya. Kalau sebentar, kalau di textbook yang saya baca itu tadi memang salah satu gejala khas dari SMA itu adanya tone fasciculation Dok.
Nah, itu bedanya tremor sama fasikulasi apa sih, Dok? Artikulasi deh. Tremor itu gampangnya bahasanya kayak tremor gitu. Oh. Jadi getar. Tapi yang benar artikulasi. Jadi lidahnya gerak kayak tangan kalau kita tremor gerak-gerak. Oh, J, Dok. Selama saya jadi dokter ya baru sekali ketemu SMA tipe 1 waktu di RSCM. Kalau yang SMA tipe 2 3 lumayan, saya udah dapat 5 kalau nggak salah. Ngapunten dokter, ini mungkin 1 menit lagi off, Dok. Mungkin bisa diklik lagi nanti linknya. Oh iya, nanti diklik lagi. J. Izin bertanya dokter, Ya. misalnya kita mendapatkan adanya jadi infantilisme atau SMA tipe apapun gitu, apakah kita langsung rujuk saja atau kami ada tata laksana awal tertentu yang bisa dilakukan? Misalnya dari yang saya baca juga, Jadi kalau kalian ketemu, kalian harus edukasi dulu, edukasi awal. Takutnya nanti ke orang tua kaget. Bu, tahu-tahu seperti ini. Jadi kalian edukasi awal kemungkinan sakitnya apa? Bentar deh. Maaf ya dek, keputus. Jadi kalian edukasi dulu kemungkinan diagnosisnya apa. Tidak mengarah ke salah satu diagnosis, tapi setidaknya kalian terangkan GD-nya apa saja. Jadi bisa aja misalkan kamu curiga hipotiroid, tapi kan kalau hipotiroid itu wajahnya khas. Atau misalkan kamu curiga dilalah ketemu UMN LMN-nya enggak terlalu jelas, diperiksa bolak-balik enggak ketemu. Nah, berarti kalian kemungkinan nanti dilaksanakan tes apa di rumah sakit rujukannya. Jadi kalian bilang, jadi tidak kaget kok tahu-tahu di sana diperiksa macam-macam, biayanya mahal. Karena ini kan pemeriksaan genetik, kalau genetik itu mahal pasti, di atas 2 juta itu pasti, dan tidak ditanggung oleh BPJS. Kalau terapi tidak ada, hanya edukasi, karena setelah itu terapi definitif pun tidak ada di Indonesia. Jadi hanya fisioterapi saja. Mungkin itu, dilanjutkan yang kedua silahkan. mohon izin dokter sudah terlihat. Teman-teman apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Putri Imas dan Almas Talida. Di sini kami akan membahas diskusi mengenai manajemen bayi baru lahir dan juga resusitasi neonatus untuk menggantikan presentasi kasus.
Langsung saja, untuk manajemen bayi baru lahir dimulai dari persiapan. Persiapan ini berupa persiapan diri, yaitu mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon steril. Lalu juga persiapan alat, yaitu peralatan yang digunakan harus steril dan bersih, bisa berupa peralatan resusitasi, benang tali pusat, bola karet penghisap, pakaian bayi, handuk, selimut, kain, timbangan, batang pengukur, termometer, dan juga stetoskop. Dan juga yang ketiga, persiapan berupa tempat, ruangan yang digunakan dalam keadaan hangat dan tenang. Lalu untuk resusitasi, bersih, kering, rata, dan letaknya dekat panas dan tidak berangin. Tutup juga pintu. Apabila di ruangan tersebut tidak terdapat pemancar, maka lampu pijar 60 watt dengan jarak 60 cm dari bayi. Setelah dilakukan, yaitu penilaian pada saat sebelum bayi lahir, apakah kehamilannya cukup, apakah air ketubannya jernih dan tidak bercampur. Lalu segera setelah lahir dinilai kembali apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak memegang, lalu apakah tonus otot bayi baik. Apabila bayi cukup bulan, bayi menangis dan bernafas, lalu tonus otot bayi dan bayi bergerak aktif, dilakukan manajemen bayi lahir yang normal. Yang pertama, setelah lahir bayi keadaannya tampak hangat, lalu dilakukan isap lendir dari mulut dan hidung apabila diperlukan. Itu bayi dikeringkan. Lalu yang keempat, dilakukan pemantauan tanda bahaya. Tanda bahaya yang bisa yaitu ada kejang atau bayi bergerak hanya jika dirangsang, nafas cepat yaitu di atas 60 kali per menit, nafas lambat atau di bawah 30 kali per menit. Jadi apakah ada tarikan dinding dada? Kalau pada tanda bahaya yaitu ada tarikan dinding dada ke dalam, bayi merintih, lalu apakah bayi demam atau dingin, lalu apakah ada pusar yang kemerahan ke dinding perut. Selanjutnya, jika tidak ada tanda bahaya, dilakukan pengikatan tali pusat tanpa membubuhi apapun. Di sini pemotongan tali pusat dilakukan kurang setelah bayi lahir atau setelah ibu disuntikan oksitosin. Setelah itu dilakukan skin to skin kontak. Pada skin to skin jam pertama setelah bayi lahir sambil dilakukan inisiasi menyusui dini. Setelah 1 jam dilakukan skin to skin dan juga inisiasi menyusui dini, bayi diberikan suntikan vitamin K1 dengan dosis gram intramuskular di paha kiri anterolateral. Selanjutnya dilakukan pemberian salep mata antibiotik pada kedua mata. Bukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yang dinilai yang pertama ada postur yang normalnya tungkai dan tangan fleksi. Kemudian aktivitas bayi yang normalnya bayi akan bergerak aktif. Kemudian yang kedua kulit yang normalnya berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan dan bisul. Kemudian dihitung pernapasan dan tarikan dinding dada. Normalnya untuk frekuensi napas yaitu 40-60 kali dan tidak ada tarikan dinding dada. Selanjutnya hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apex cordis. Untuk frekuensi normal dari denyut jantung yaitu 120-160 kali per menit. Selanjutnya dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer aksila. Suhu normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya dilihat dan diraba pada bagian kepala. Pada bayi normalnya terkadang asimetris, tetapi pada umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar, rata atau tidak menonjol, bisa sedikit menonjol pada bayi yang menangis. Kemudian dilihat pada matanya ada atau tidaknya kotoran atau sekret. Lalu dilihat pada bagian mulut, masukkan 1 jari dengan menggunakan handscoon steril ke dalam mulut.
Ini untuk menilai kekuatan dari isa bayi. Lalu dilihat dan diraba pada perut. Bayi perut datar teraba lemas, tidak ada perdarahan pembengkakan. Lalu dilihat pada punggung dan tulang belakang. Kulit terlihat utuh, tidak terdapat benda tulang belakang. Kemudian pada ekstremitas dihitung jumlah jari tangan dan kaki. Lihat apakah posisi kakinya baik atau bengkok ke dalam atau keluar. Lalu lihat gerakan ekstremitas simetris atau tidak. Selanjutnya melihat dan mengalus bisa juga apakah mekonium sudah keluar. Biasanya mekonium keluar dalam 24 jam setelah lahir. Lalu lihat dan diraba alat kelamin luar. Pada bayi perempuan terkadang terlihat cairan berwarna putih atau kemerahan. Pada bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis. Juga bayi sudah buang air kecil dalam 24 jam setelah lahir. Selanjutnya, timbang bayi dengan menggunakan selimut. Hasil dikurangi selimut. Berat lahir normalnya 2,5 sampai 4 kg. Dalam minggu pertama, berat bayi mungkin turun, baru kemudian naik kembali dan pada usia 2 minggu mencapai berat lahirnya. Selanjutnya, mengukur panjang dan lingkar kepala bayi. Untuk panjang lahir normalnya 48 sampai 52 cm dan lingkar kepala normalnya 33 sampai 37. Selanjutnya, menilai cara menyusu dan minta ibu untuk menyusui bayinya dapat dilihat saat IMD. Selanjutnya, dilakukan pemberian vaksin imunisasi hepatitis B 0,5 mili intramuskular di paha sebelah kanan. Dilakukan 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. Selanjutnya, apabila pada penilaian bayi tidak cukup bulat dan atau air ketubannya bercampur mekonium dan atau bayi megap-megap tidak bisa bernafas dan atau tonus bayinya tidak baik atau bayinya lemas, dilakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia yang akan disampaikan oleh teman saya Almas. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai resusitasi neonatus. Pada persalinan ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan dibutuhkannya resusitasi neonatus tersebut. Yang pertama, faktor risiko dari ibu sendiri, yaitu ada ketuban pecah dini yang lebih dari 18 jam, perdarahan pada trimester 2 dan 3, adanya hipertensi atau diabetes mellitus pada ibu, ibu yang mengkonsumsi penyalahgunaan obat, dan juga lain-lain. Pada faktor janin, bisa ditemukan adanya kehamilan multiple ataupun prematur yang kurang dari 30 minggu. Ada juga kehamilan yang postmatur atau lebih dari 41 minggu, besar masa kehamilan, pertumbuhan janin terhambat, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk faktor intrapartumnya, di sini ada pola denyut jantung janin yang meragukan, kemudian ada prolaps tali pusat, kalas buang memanjang atau persalinan sangat cepat, perdarahan antikum, ketuban yang bercampur dengan mekonium, pemberian obat narkotika, dan lain-lain. Next. Nah, untuk resusitasi neonatus sendiri ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah ruangan untuk resusitasi. Ruangan untuk resusitasi neonatus harus berdekatan dengan ruang bersalin. Kemudian suhu pada ruangan dijaga agar tetap hangat sekitar 24-26 derajat Celcius untuk mengurangi resiko kehilangan suhu pada bayi baru lahir. Next. Untuk tim penolongnya di sini, tim penolong bisa terdiri dari dokter spesialis anak konsultan neonatologi, dokter spesialis anak, dokter umum, ataupun bidan. Kemudian pada resusitasi neonatus dibutuhkan 3 penolong. Penolong pertama di sini adalah ketua tim. Dia posisinya berada di atas kepala bayi dan tanggung jawab utamanya adalah untuk ventilasi dan airway serta breathing bayi. Kemudian untuk penolong kedua posisinya ada di sebelah kiri bayi. Di sini sebagai asisten sirkulasi, dan untuk penolong ketiga posisinya ada di sebelah kanan bayi.
pada penolong kedua dan ketiga bisa bertukar posisi apabila dibutuhkan. Next. Kemudian untuk alat-alat yang diperlukan saat resusitasi, di sini ada yang pertama untuk penghangat serta warmernya, ada kain pengering dan topi, kemudian ada handuk hangat ataupun pembungkus, kantung plastik untuk neonatus dengan berat badan lahir kurang dari 1.500 gram, ada juga penghangat kepala atau infant warmer. Untuk penghisap atau suctionnya, ada suction dengan tekanan negatif, kemudian ada catheter suction, dan juga aspirator meconium. Untuk ventilasi, diperlukan bank sendiri atau self-inflating bag, kemudian dibutuhkan tepis resusitator, ada balon tidak mengembang sendiri, ada peralatan intubasi, sungguh wajah, dan juga diperlukan sumber oksigen. Kemudian next, resusitasi neonatus sendiri. Pertama kali apabila bayi baru lahir dinilai untuk pernapasan dan juga tonus ototnya. Apabila bayi dapat bernapas dengan normal dan tonus otot baik, maka akan dilakukan perawatan rutin yang sudah dijelaskan oleh Alin sebelumnya. Apabila bayi bernapas dan tonus ototnya kurang baik, maka akan dilakukan langkah awal, yaitu langkah awalnya di sini adalah memastikan bayi tetap hangat, kemudian mengatur posisi bayi yaitu semi ekstensi, dan melakukan pembersihan jalan nafas menggunakan suction. Kemudian bayi dikeringkan menggunakan kain dan juga distimulasi. Pada bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1.500 gram, bayi tidak perlu dikeringkan dan langsung dimasukkan ke dalam plastik polyester. Kemudian posisikan kembali bayi dengan posisi kepala semi ekstensi untuk membuka jalan nafasnya. Hal ini dilakukan dalam 30 detik pertama saat bayi baru lahir. Apabila setelah dilakukan langkah-langkah awal tersebut ditemukan pernapasan dan tonus otot bayi membaik, maka akan dilakukan perawatan rutin seperti pada bayi normal. Tapi apabila setelah dilakukan langkah awal tersebut pernapasan serta tonus otot bayi dan juga denyut jantung bayi masih buruk, maka akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama, apabila setelah distimulasi bayi dapat bernafas spontan, diperiksa untuk ada tidaknya distres pernapasan. Apabila ditemukan adanya distres pernapasan seperti takipnea, retraksi ataupun bayi merintih, maka akan dilakukan CPAP atau continuous positive airway pressure. Kemudian apabila terjadi gagal CPAP, akan dilanjutkan pemberian PIP. Itu pada bayi dengan distres nafas. Bernafas spontan, tidak ditemukan adanya distres nafas, tapi ditemukan adanya sianosis sentral yang persisten, maka perlu dipertimbangkan untuk memberikan suplementasi oksigen pada bayi dan juga dilakukan pemantauan saturasi oksigen. Apabila bayi setelah dilakukan langkah awal tidak bernafas atau megap-megap dan atau denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka VTP atau ventilasi tekanan positif. Di sini VTP diberikan selama 30 detik dan kemudian dinilai pengembangan dinding dadanya. Pengembangan dinding apabila tidak ditemukan adanya pengembangan dinding dada pada bayi setelah dilakukan VTP, maka perlu dilakukan penilaian Mr. Sofa. Yang pertama adalah mas atau sungkup, perlu direposisikan sumnya untuk mulut serta hidung bayi. Yang kedua adalah R atau reposisi, kepala bayi dipastikan sudah semi ekstensi, karena apabila terlalu konflesi maka jalan nafas bayi akan tertutup. Kemudian S adalah suction, dilakukan suction kembali pada mulut dan juga hidung bayi. O adalah open mouth, jadi mulut bayi dibuka lebih lebar lagi. Yang P adalah peningkatan pressure atau tekanan pada VTP. A adalah pertimbangkan alternatif airway yang lain. Apabila dinding dada bayi mengembang, kemudian kembali dievaluasi untuk laju denyut jantung bayi. Apabila laju denyut jantung bayi kurang dari 60 kali per menit, maka akan diperlukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan
dengan perbandingan kompresi 3 kali dan juga pemberian VTP 1 kali. Kemudian itu dilakukan selama 60 detik. Apabila setelah dilakukan kompresi dada dan juga VTP, laju ritme jantung bayi masih kurang dari 60 kali per menit, maka perlu dipertimbangkan untuk pemberian obat atau cairan intravena. Dari manajemen dan juga resusitasi neonatus, apakah ada feedbacknya, dokter? Ya, yang lain mau tanya boleh loh. Diskusi sekalian. Yang namanya Alin kok mirip dokter Livia ya? Ini singkatannya tuh mirip dokternya dari Ponorogo. Dokter belum pernah tahu. Ini adiknya dokter Livia kemarin. Yang lain? Ini resusitasi neonatus pernah keluar UKM PPD praktek. Waktu itu dari 10 anak yang saya uji yang bisa cuma 2. Karena enggak gagas dikira enggak keluar gitu. Saya sendiri sebagai penguji baru ketemu sekali itu juga. Mau izin bertanya, dokter? Iya. Normal ya dokter, itu kapan IMD itu bisa ditunda gitu dokter? Mungkin ada asfiksia gitu, atau mungkin ada hal yang lain, dan seberapa lama dilakukan IMD-nya gitu. Dan IMD itu apakah yang harus dilihat gitu? Lain coba jawab dulu, yang belajar dulu. Iya. Untuk indikasi menyusui dini dilakukan apabila bayi sudah stabil. Jadi kita sudah siap. Lalu untuk yang berapa lamanya dilakukan sebaiknya 1 jam pertama setelah lahir. Lalu untuk mengetahui IMD sudah atau belum dinilai dengan D-nya dari penempelan payudaranya, apakah sudah belum ya debunya menyentuh payudara, mulut bayi terbuka lebar, di bawahnya melengkung lemah, lalu areol tampak ya mulut dibandingkan dari bawah belum. Bayinya membesar dengan dada dalam dan sesekali berhenti. Ya, jadi kalau IMD itu pada prinsipnya semua boleh kecuali ada kontraindikasi. Nah, berapa lama itu beda-beda kalau dari literatur. Selama bayinya bagus, tidak ada kontraindikasi, boleh dilakukan IMD. Jadi waktunya pun kita memperhatikan hipotermi apa enggak. Soalnya kan beda-beda ya, misalnya di OK itu kan dingin sekali. Jadi kita tetap pantau sambil melihat bayinya di IMD. Yang mendampingi juga melihat kira-kira dia hipotermi atau enggak, kondisinya stabil apa enggak, sambil tetap prinsip penghangatan itu juga harus perlu. Kalian sudah masuk stase perina? Ampun dokter. Oh, udah pintar berarti. Oh ya, nanti tanya dokter Andika. Kemarin sekarang ada skill baru manajemen laktasi. Jadi mungkin bisa pinjem bukunya koas, bukunya mahasiswa deh. Kemarin dokter Andika yang kasih manajemen laktasi itu. Bagus buat koas. Boleh tanya satu lagi nggak dokter? Kalau misalnya cara melahirkan, istilahnya cara melahirkan yang caranya beda dari yang normalnya, misalnya seperti kalau zaman sekarang kan ada water birth dan lain sebagainya itu, kalau dari sisi kedokterannya itu apa yang diperbolehkan, istilahnya yang gitu.
saya nggak berani bilang karena itu sebenarnya kan rekomendasinya POPI. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Misalkan yang plasentanya tidak dilepas, itu apa? Lotus bird ya, lupa saya. Jadi ada yang plasentanya nunggu dilepas sendiri, jadi tidak dipotong. Nah, ini masih kontroversi. Apakah benar-benar terjamin? Jangan sampai itu jadi sumber penularan penyakit. Misalkan tempat penyimpanan pasien kan masih terhubung, otomatis bisa menyebabkan sepsis. Atau waterborne, ada yang tidak boleh karena ada risiko emboli atau risiko asfiksia juga ada, tapi juga ada yang nyatanya di luaran masih melakukan. Jadi kalau proses persalinannya, tapi kalau untuk bayinya kita tetap lihat, tetap tadi baliklah kita melihat dia bugar apa enggak, faktor-faktor risiko ketuban pecah itu tetap kita dengar. Jadi saat kita mau dipanggil, misalnya kalau spontan kan lahir langsung, kadang nggak ada dokternya ya. Kalau SC itu kita langsung lihat, tanya aterem apa enggak, ada ketuban pecah ini apa enggak. Jadi faktor-faktor risiko tadi harus kita tanyakan dulu. Jadi kita berangkat itu udah siap, kira-kira nanti bayi saya itu lahir bugar atau butuh resusitasi. Misalkan saya dipanggil bayi usia kehamilan 39 minggu atas indikasi riwayat SC. Tentu beda persiapannya dengan bayi 33 minggu KPD 7 hari. Mudeng ya maksud saya ya, Dik ya? Jadi persiapan kita mempersiapkan alat-alat, obat-obat, menata alat dan obat di sekitar tempat resusitasi pun beda. Jadi prinsipnya kita harus tahu risiko apa saja pada pasien tersebut yang bisa kita siapkan, apakah nanti kira-kira dia butuh resusitasi apa enggak. Yang kedua, alatnya kita punya apa enggak. Misalkan tadi dia perlu CPAP, dia perlu ventilator, itu kita harus pesan. Jadi nanti bayi lahir itu enggak sambil golek-golek rumah sakit. Kan misalkan ya saya kerja di rumah sakit kecil, saya pernah kerja itu di rumah sakit kecil, enggak ada CPAP, enggak ada ventilator. Perasaannya waktu dilapor itu lahir itu baik-baik aja, ternyata lahirnya asfiksia berat. Bingung kan nyari rumah sakit Solo, bayinya udah keburu jelek. Jadi persiapkan itu sampai sedetil mungkin. Jadi kalau saya kadang nggak percaya sama bidan yang anamnesis, karena kadang ada yang kelewatan yang ditanyakan. Jadi saat telepon itu pasti saya tanya detail, dia kira-kira DJJ-nya berapa, ketubannya sudah keluar atau belum, kalaupun sudah keluar warna ketubannya apa, ibunya ada faktor risiko enggak. Misalkan ternyata ibunya DM, berarti kita siap-siap bayi besar, nanti risiko hipoglikemi. Atau ibunya ada penyakit jantung atau hipertensi, siap-siap bayinya nanti kecil. Jadi kalau ada atau misalkan ibunya ternyata sempat eklamsi, nah berarti risiko hipoksia besar, kita harus siap-siap. Jadi semua harus disiapkan sedetail mungkin, mending ribet di awal daripada nanti dari alat bantu nafas, nyari ruang intensif, itu susah sekali soalnya. Itu adalah jelas. Benar? Nanti nilainya saya kirim Mbak Dani ya. Jaga kesehatan semua. Baik, Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter. Thank you guys. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. Lagi. Salam. Ya, no.